Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang pengujian hipotesis asosiatif disusun oleh teman kita Karmila, yang kedua Adi Dharma, yang ketiga Muhammad Julfikar, dan yang keempat saya sendiri Muhammad Haidir Ali. Langsung saja pada pembahasan kita. Ya, untuk materi pertama dibacakan oleh saya sendiri tentang kovarian dan koefisien korelasi. Mengutip tulisan dari ahli statistik Indonesia Sutjana dalam bukunya Metode Statistik, bahwa korelasi berhubungan dengan regresi, maka dalam pembahasan korelasi ini akan menyerempet pada pembahasan regresi. Misalkan kita mempunyai dua variabel yang berdistribusi normal, kita dapat mengetahui keeratan hubungan atau relasi antara kedua variabel tersebut, yang kemudian kita beri nama koefisien korelasi. Yang jadi koefisien korelasi menunjukkan sejauh mana suatu variabel berrelasi dengan variabel lainnya. Koefisien korelasi tersebut jika dipangkat duakan akan menghasilkan koefisien determinasi atau yang disebut dengan besarnya pengaruh dalam regresi. Namun jika kita tanyakan lebih lanjut, jika saja koefisien korelasi menunjukkan hubungan relasi antara dua variabel, maka apanya dari variabel tersebut yang berrelasi dengan variabel lain. Berikut akan ditunjukkan contoh perhitungan kovarian tersebut. Misalkan kita memiliki dua variabel X dan Y dengan data sebagai berikut. Kemudian langkah pertama kita buatlah tabel dengan 5 kolom. Untuk kolom pertama, variabel X, data variabel X dimasukkan ke kolom X dan data variabel Y dimasukkan ke kolom Y. Kemudian untuk menemukan kolom 3, 4, dan 5, kita menggunakan rumus perhitungan kovarian. Nanti dijelaskan pada slide berikutnya. Untuk menemukan kolom ketiga, kita menggunakan rumus XI dikurang XA varge. Data XI kan sudah ada yang pada kolom pertama, dan data XA varge belum ada. Kemudian kita mencari data XA varge-nya dulu. Lihatlah pada gambar yang di atas. Di situ ada rumus XA varge, yakni XA varge sama dengan sigma XI dibagi dengan N. Sigma XI didapat dari jumlah data X yang ditambahkan semuanya menjadi 44, dan N didapat dari gugus data yang terdiri dari 9 angka data X. Kemudian 44 dibagi 9, XA varge-nya sama dengan 4,9. Setelah mendapatkan XA varge, kemudian kita menuju gambar ke bawah. Karena XI pada baris pertama itu 1, XA varge-nya 4,9, kita kurangkan menjadi min 3,89. Begitu sampai ke bawah cara menghitungnya. Nah, untuk menemukan kolom yang keempat, rumusnya sama kayak kolom ketiga. Kita langsung lanjut ke kolom nomor 5 aja ya. Nah, untuk kolom yang nomor 5, yakni kolom terakhir, untuk mendapatkan data kolom 5, kita cukup
mengalihkan kolom ketiga dan kolom keempat. Contohnya, di baris pertama, kolom ketiga yakni min 3,89 dikali 2,56 sama dengan min 9,96. Untuk baris kedua, kalikan 2 angka, dikalikan 2 angka, min 1,88 dikali 0,56 sama dengan min 1,06 sampai ke bawah. Kemudian setelah dikalikan semua kolom 3 dan kolom 4, setelah menemukan hasilnya, kemudian kolom yang nomor 5 dijumlahkan. Untuk contoh ini jumlahnya adalah min 64,57. Nah, setelah menghitung jumlah yang ada di tabel tadi, masuklah kita ke rumus covariance. Rumus covariance yakni sigma xi dikurang xa varge dikali xyi dikurang y a varge dibagi penyebut dikurang 1. Nah, sigmanya kan sudah ketemu, yakni min 64,57. Kita cari dulu penyebutnya. Penyebut dapat dilihat pada gambar di atas, yakni penyebut n sama dengan 9. 9 adalah angka penyebut. Angka penyebut kemudian dikurangkan 1 sesuai pada rumus covariance. 9 dikurang 1 sama dengan 8. 8 adalah nilai penyebut dikurang 1. Kemudian kita masukkan angka 8 pada rumus covariance, yakni covariance sama dengan min 64,57 dibagi 8 sama dengan covariance min 8,07. Jadi hasil perhitungan rumus covariance adalah min 8,07. Ya, selanjutnya yang B, variabel dan jenis korelasi, dilanjutkan oleh rekan saya, yakni Mbak Karmila. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Karmila Sari akan melanjutkan presentasi dari Mas Haidir. Langsung saja, variabel dan jenis korelasi. Korelasi sederhana termasuk pada statistik bivariat. Maksud dari statistik bivariat yaitu statistik yang terdiri dari dua variabel. Jika pembahasan statistik hanya pada satu variabel, seperti kita mencari rata-rata, media, modus, varians, simpangan, baku, dan lainnya, dikatakan sebagai statistik univariat atau statistik satu variabel. Secara umum, variabel dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, berdasarkan sifat angkanya. Poin A, variabel diskrit. Sesuatu disebut diskrit jika ia terdiri dari sejumlah sehingga elemen yang berbeda atau elemen-elemen tersebut tidak bersambungan. B, variabel kontinu. Variabel kontinu berarti variabel yang datanya berbentuk kontinu. Poin kedua, berdasarkan sifat datanya. Berdasarkan sifat datanya, variabel dapat dibedakan menjadi dua, yaitu variabel kualitatif dan variabel kuantitatif. Poin A, variabel kualitatif. Kualitatif berarti kualitas. Variabel kualitatif berarti variabel yang datanya berbentuk kualitas atau data kualitatif. Next. Poin kedua, variabel kuantitatif. Kuantitatif mempunyai makna yang sama dengan kuantitas atau jumlah.
Oleh karena itu, variabel kuantitatif merupakan variabel di mana datanya menunjukkan kuantitas sesuatu. Poin ketiga, korelasi dan kausasi. Banyak dari peneliti pemula mencampur adukan pengertian korelasi dan kausasi ini. Terkadang korelasi diartikan sebagai hubungan sebab akibat di mana variabel X memengaruhi variabel Y. Ini merupakan pendapat yang salah mengenai korelasi. Poin keempat, yaitu pada korelasi dan hubungan kausal hanya terdapat dua variabel, sedangkan pada hubungan spurious melibatkan paling sedikit 3 variabel. Karena dalam hubungan spurious terjadi korelasi atau kausalitas antara variabel X dan Y dikarenakan variabel lainnya. 5. Hubungan langsung dan tidak langsung. Pada hubungan kausalitas kita mengatakan bahwa suatu variabel dapat mempengaruhi variabel lainnya atau variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Hubungan seperti ini dikatakan dengan hubungan langsung. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Langsung saja presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Mas Zulfikar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang statistik parametrik. Statistik parametrik itu digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif atau hubungan antar variabel dari data interval atau rasio, meliputi apa saja: korelasi produk momen, korelasi ganda, dan korelasi parsial. Yang pertama adalah korelasi sederhana atau produk momen persen. Teknik korelasi ini digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan dua variabel. Bila data kedua variabel berbentuk interval atau rasio dan sumber data dari dua variabel adalah sama. Yang kedua adalah korelasi ganda. Korelasi ganda atau multiplied correlation merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antara dua variabel bebas atau lebih secara bersama-sama dengan satu variabel terkait. Korelasi ganda disimbolkan dengan R dan bukanlah merupakan penjumlahan dari korelasi sederhana yang ada pada setiap variabel atau R1 plus R2. Jadi R sama dengan R1 dikali R1 R2. Korelasi ganda merupakan hubungan secara bersama-sama antara X1 dengan X2 dengan Y. Jadi sudah. Yang ketiga tadi adalah korelasi parsial. Korelasi parsial digunakan untuk menganalisis bila peneliti bermaksud mengetahui pengaruh atau mengetahui hubungan antara variabel independen dan dependen, di mana salah satu variabel independennya dibuat tetap atau dikendalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Dharma Mustafa ingin melanjutkan materi yaitu D. Statistik non-parametrik. 1. Penggunaan rumus korelasi Spearman-Rank atau korelasi tata jenjang atau RO. Rumus korelasi Spearman-Rank digunakan apabila data penelitian kita memiliki skala sama-sama skala ordinal, variabel X ordinal, dan variabel Y juga ordinal. Data penelitian adalah data interval, namun sampel yang kita miliki lebih kecil dari 30 orang. Pada kasus seperti ini, kita harus melakukan konversi dari skala interval menjadi skala ordinal. Rumus korelasi Spearman-Rank sebagai berikut.
Rho sama dengan 1/6 sigma D kuadrat per N dikali N kuadrat min 1, di mana sigma D kuadrat adalah penjumlahan dari data D kuadrat dan N adalah banyak subjek yang diamati. Spesialisasi dari rumus ini adalah data ordinal, dan jika data penelitian interval terlebih dahulu dilakukan konversi dari interval ke ordinal. 2. Penggunaan rumus korelasi kontingensi. Rumus korelasi kontingensi digunakan apabila data penelitian memiliki skala nominal dan nominal, yaitu variabel X nominal dan variabel Y juga nominal. Data dengan skala lain namun dikonversikan menjadi skala nominal. Langkah pertama dalam mengubah data interval ke data nominal adalah dengan menghitung mean dan standar deviasi. Langkah kedua, kita dapat membagi data tersebut menjadi kategori. Banyak kategori dapat 3 atau 5, tergantung pada kebutuhan penelitian yang kita lakukan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang bertanya dan tambahan maupun sanggahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.